Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Selamat pagi, netizen yang berbahagia. Pagi ini kita kembali pada dalam perbincangan ekonomi bisnis dalam rubrik Sumsel Virtual Fest. Kita mengambil judul strategi bisnis di era new normal. Masa pandemi sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Dan dampak yang kita rasakan dalam bidang ekonomi sudah kita rasakan. Lalu kemudian timbul apa namanya gagasan new normal. Sebagai untuk mengembalikan menyamakan persepsi kita, saya mencoba kembali menggali seperti yang sudah dibicarakan oleh pembicara kita di rubrik ini. Apa itu new normal? Untuk sebelum kita berangkat kepada pembahasan kita, Pak. Kemudian kita kembali diingatkan pada pembicaraan sebelumnya pada ahli-ahli epidemi bahwa new normal itu berangkat dari kurva kasus COVID. Jadi kurvanya terjadi penaikan kurva. Lalu pada satu titik dia sudah turun, melandai. Nah, pada melandai ini tidak pada nol. Jadi pada COVID-19 itu tidak langsung turun nol, hilang begitu. Tapi dia melandai pada satu titik yang panjang, yang waktunya ini panjang gitu. Sehingga WHO memperkirakan bahwa masa melandai ini cukup panjang, cukup lama. Nah, sementara ini kan belum ada vaksin, belum ada obat. Lalu pelandaian ini adalah akibat upaya-upaya kita melakukan social distancing, kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, upaya-upaya ini, jadi pelandaian inilah yang terjadi. Lamanya pelandaian ini tidak bisa diduga apa 1 tahun, apa 2 tahun. Lalu bagaimana? Kan gitu pemikirannya. Kita selama ini menahan diri, tidak beraktivitas, tidak keluar. Kalau dalam 3 sampai 6 bulan mungkin masih bertahan, tapi kalau sampai tahunan, 1-2 tahun, maka ekonomi kita akan terhenti. Sementara kita perlu adanya kegiatan ekonomi. Maka disinilah muncul istilah new normal. Kalau menurut Profesor Yuwono, new life normal. Apa itu? Kita harus memodifikasi diri kita. Kalau kita belum bisa mengontrol pandemi sampai nol, kita yang memodifikasi diri kita supaya kita bisa tetap beraktivitas di tengah adanya pandemi ini, COVID ini. Jadi aktivitas kita tetap berlangsung, sementara pandeminya masih ada gitu loh, belum berakhir. Nah, tentunya new normal itulah sangat erat kaitannya persoalan ekonomi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya kita bukan diajak lagi rasanya, kita diwajibkan ya untuk menghadapi ini dengan cara-cara baru, sehingga kita tetap beraktivitas walaupun kita berada pada masa pandemi. Kira-kira pemahaman kita di sana, Pak. Jadi new normal itu adalah bagaimana kita tetap menjalani aktivitas seharian kita, aktivitas ekonomi kita di tengah ancaman pandemi, sehingga kita tidak tertular, tidak terpapar. Tapi semua ini tentunya ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Misalnya kedisiplinan masyarakat, selalu pakai masker, kebersihan, kesehatan, menjaga kesehatan. Lalu juga pemerintah menyiapkan fasilitas yang bisa melakukan tracking dengan cepat jika ditemukan kembali, sehingga tidak terjadi second wave gitu, tidak mungkin lonjakan lagi gitu. Kira-kira sampai di sana Pak, kita untuk menyamakan persepsi kita aja. Netizen sekalian, hari ini kita
mengangkat topik strategi bisnis di era normal. Pembicara kita yang ini hebat-hebat dari Telkomsel, Bapak Dani W. Handoyo, Manager Sales and Retention Management Regional Sumbaksel. Pak Dani, selamat pagi Pak Dani. Pagi Pak. Ya. Yang kedua, Bapak P. Gladi Sumirat, Manager World Gramedia, Palembang. Selamat pagi Pak Gladi. Selamat pagi, salam inspirasi. Ya. Bapak Sumirat atau Pak Gladi panggilannya Pak? Gladi aja Pak. Pak Gladi. Yang Iya. kemudian Bapak pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Unsri, Bapak Dr. Sukanto SE MSI. Selamat pagi Pak Sukanto. Pagi Pak. Oke, kita mulai mungkin dari Bapak Sukanto dulu Pak. Karena ini kita kan bicara bisnis, bicara ekonomi Pak. Ya, kita ingin ambil gambaran dasar dulu, yang basic dulu. Ibarat apa? Kalau bicara penyakit, karena ini soal penyakit, tapi kita memakai istilah orangnya penyakit. Jadi begini, pandemi ini dengan berbagai langkah social distancing, physical distancing sudah berdampak kepada kegiatan ekonomi. Nah, kalau dalam penyakit dibilang apa sih dampaknya atau penyakit itu simptomnya. Jadi apa petunjuk-petunjuk bahwa memang benar pandemi ini sudah sangat mempengaruhi ekonomi. Nah, apa indikator, apa gejala-gejala yang diperlihatkan sehingga kita memahami oh betul ini persoalan kita ini. Gitu Pak Kanto. Mungkin bisa dimulai Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya mulai dari aspek ekonomi karena bahasan saya adalah ekonomi Pak ya. Iya Pak. Oke. Kalau ditanya apa dampaknya, sebenarnya bisa kita lihat dari indikator makro yang dalam 2 bulan ini mengalami penurunan. Khusus untuk Sumbaksel, kita lihat misalnya rata-rata provinsi mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi. Ada yang 2%, ada yang 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa COVID ini sangat berdampak secara makro terhadap ekonomi. Nanti secara unit-unit ininya mungkin Pak Dani dan Pak Sumirat yang lebih detail ya. Namun demikian, kita sadar bahwa suatu musibah ini kan pasti ada hikmahnya kalau dari sisi agamanya. Ada beberapa sektor menurut pengamatan kami yang justru mengalami booming. Yang pertama adalah sektor telekomunikasi, di mana penggunaan media-media yang berplatform misalnya untuk meeting, untuk webinar, itu permintaannya melonjak sangat tajam. Yang kedua yang kita pahami juga bahwa pandemi ini berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, misalnya tahun 98. Kalau 98 yang diganggu adalah sisi moneternya. Tapi kalau dalam hal ini kita diganggu semua, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Jadi supply chain kita terganggu dan dari sisi demand-nya juga kita terganggu. Ini menyasar semua aspek dari golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dari menengah ke bawah misalnya terjadi penurunan daya beli. Itu akan kita pahami, pemerintah sudah melakukan mitigasi untuk golongan-golongan yang menengah ke bawah, sementara yang menengah ke atas dari sektor keuangan juga pemerintah sudah melakukan relaksasi berbagai kebijakan terutama untuk kredit-kredit di perbankan. Namun hasilnya belum maksimal. Nah, pertanyaan kita, ini belum ada ujungnya pandemi ini. Apakah kita harus bersembunyi terus? Ataukah kita harus kalau melawan kita tidak, itu adalah ekstrim. Mungkin lebih tepatnya presiden kita mengatakan kita berdampingan. Artinya tetap kita menjaga dalam koridor-koridor yang kita lakukan selama ini, misalnya adalah physical distancing, social distancing. Nah, perilaku kita yang kita lakukan selama 2 bulan, 3 bulan terakhir ini tentu akan berdampak pada perilaku konsumen dan produsen nantinya. Nah, dari titik itulah nanti kita bicaranya strategi apa yang harus kita lakukan.
toh orang tidak akan bisa lagi, bukan tidak bisa lagi, orang sudah terbiasa misalnya belanja dari rumah untuk golongan-golongan yang menengah ke atas. Nggak bisa lagi kita balik ke nol tadi. Saya sepakat ya, kurva itu tidak akan pernah menyentuh titik nol karena tatanan kita sudah berubah. Makanya kita harus, apa yang harus kita lakukan itu tentu akan berpijak pada kasus-kasus yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu pengantar dari saya, Pak. Iya, ya cukup ini Pak, cukup mengena pengantarnya Pak. Lalu kita sebenarnya banyak pertanyaan nih, tapi kita sebagai pembuka kita dulu ke Bapak ini, Bapak Dani. Pak Dani, perkembangan teknologi informasi yang setelah dalam berapa tahun belakangan ya, mungkin dalam rentang 6 tahun ke belakang ini sudah membuat perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan cara orang berbisnis. Apa yang kita sebut dengan disruption gitu ya. Teknologi informatika. Orang sudah mulai belanja online, bisnis semua transaksi sudah e-commerce semua. Jadi sudah yang apa istilahnya cashless sudah cashless, sudah sebagian besar sudah melakukan itu. Nah, dengan pandemi ini sepertinya itu dipercepat. Perubahan perilaku itu malah didorong ini oleh pandemi ini sepertinya. Itu yang tadi dibilang Bapak Sukanto, pada sisi lain jadi booming misalnya untuk bisnis informatika. Nah, mungkin Bapak Dani bisa memberikan gambaran, ada nggak perubahan-perubahan grafik permintaan jasa atau pemakaian, kita sebagai provider tentunya ada lonjakan pemakaian data, dan mana yang lebih banyak, entah apakah telepon atau data yang lebih banyak itu dipakai. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum ya, semangat pagi pada seluruh partisipan, Bapak Aswir ya Pak dari Tribun, kemudian Pak Gladys Sumira dari Gramedia, dan Bapak Dr. Sukanto dari Universitas Sriwijaya ya Pak ya. Mohon izin Pak, ini saya mewakili Pak Nyoman Adiasa GM kami, karena beliau lagi berhalangan. Beliau mengucapkan selamat Idul Fitri Pak, dan terima kasih atas undangannya gitu ya Pak ya. Terkait tentang ini Pak, pandemi kali ini dan situasi new normal yang akan berlaku, tentunya semua terdampak gitu ya Pak, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sukanto dan Pak Aswir. Nah, kalau dari Telkomsel sendiri Pak, itu termasuk salah satu yang terdampak sebetulnya Pak. Termasuk salah satu yang terdampak, cuma alhamdulillah sih Telkomsel selaku perusahaan telekomunikasi, teknologi itu kami mampu memberikan support gitu ya Pak kepada masyarakat, kepada pelanggan dalam situasi pandemi ini. Jadi yang benar seperti yang disampaikan tadi, yang tadinya masyarakat belanjanya itu harus fisik, maka bisa online, kemudian bisa via delivery kayak gitu. Itu semuanya juga kita dukung dengan jaringan seluler ya Pak, terutama jaringan broadband. Nah, terkait penyesuaian Pak, tentunya kami melakukan beberapa adaptasi gitu ya, dan pastinya itu harus comply dengan aturan pemerintah. Yang pertama adalah terkait pelayanan Pak. Jadi kalau di seluruh Sumatera bagian selatan, dari pusatnya di Palembang, namun wilayahnya dari Jambi sampai Lampung ya Pak, itu kami memiliki 33 kantor pelayanan Pak. Nah itu sebanyak 7 itu tutup Pak, karena memang trafficnya sangat ramai, jadi ada yang di pasar, ada yang di mall gitu, dan itu mengikuti aturan tenan gitu ya, jika memang diperintahkan untuk tutup maka kami tutup seperti itu. Jadi masih ada sekitar 26 kantor pelayanan yang masih beroperasi. Namun untuk wilayah Kota Palembang sendiri Pak, itu yang ramai sekali itu kan di Mall Palembang Icon ya, itu memang harus ditutup. Nah, sesuai dengan ini dari pemerintah. Namun kami arahkan untuk bisa mendapatkan pelayanan di gedung MDP Pak.
yang di depan Polda itu, kemudian ada di GTG Palembang, itu di kantor Telkom, kemudian ada di Grapari Seberang Ulu, sama di Mall Palembang Square. Nah, jadi masyarakat atau pelanggan yang membutuhkan pelayanan, silakan kami masih buka tentunya dengan protokol kesehatan yang ditentukan dari pemerintah gitu ya Pak. Pertama harus ada cek suhu tubuh, kemudian semuanya menggunakan masker, baik petugas maupun pelanggan. Kami sediakan hand sanitizer juga, sama cuci tangan sabun. Kemudian di depan CS itu kita juga ada penghalang counter ya Pak, dari yang transparan itu. Dan kami arahkan semuanya untuk cashless transaction Pak. Jadi menggunakan m-banking ataupun e-money gitu ya, karena memang untuk menghindari bersentuhan seperti itu Pak. Kemudian untuk layanan penjualan, jika memang pelanggan membutuhkan layanan penjualan, kami juga sudah shifting ke delivery service Pak. Jadi bagi pelanggan yang membutuhkan ganti kartu, bisa memanfaatkan layanan virtual assistant di aplikasi My Telkomsel, kemudian atau call center 188 ya Pak. Dan juga kami menyediakan telesales lokal Pak. Jadi ada 450 agent Sumbaksel itu yang melayani telesales kali aja. Karena ini Pak, kalau dari data kami, benar apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwa ada shifting behavior dari pelanggan gitu Pak, yang tadinya belanjanya via outlet atau counter gitu ya Pak. Itu sekarang shifting ke My Telkomsel atau UMB yang pakai akses bintang 363. Intinya pelanggan melakukan pembelian mandiri di HP-nya begitu Pak. Itu terjadi shifting, dan itu cukup signifikan Pak. Dulu itu kami dari transaksi fisik yang di outlet atau counter itu mencapai 70%, sementara yang 30% transaksi mandiri via pelanggan sendiri. Sekarang itu hampir 50-50 Pak. Jadi kenaikan transaksi yang pakai My Telkomsel, kemudian pakai m-banking, kemudian dari UMB yang bintang 363 pagar itu 50% sendiri Pak kontribusinya. Nah, sehingga memang disayangkan juga pasti ada penurunan omset ya dari mitra outlet kami atau mitra counter kami, tapi jangan khawatir, kami tetap melakukan layanan distribusi online gitu Pak. Jadi kalau dulu sales kami itu datang setiap hari, sekarang kami OBC ya, outbound call gitu ya, telesales. Nanti kalau memang butuh produk, sales kami yang akan datang gitu Pak. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Dr. Sukanto tadi, jadi memang kami banyak shifting ke layanan online gitu Pak. Mungkin sementara itu Pak Aswir dan rekan-rekan partisipan yang lain, jika nanti ada tanya jawab boleh diskusi. Oke, Bapak Dhani. Kemudian kita berangkat ke Bapak Gladi. Bapak Gladi, jenis bisnisnya nih paling banyak bersentuhan dengan konsumen kan, karena buku ya Pak ya, menjual buku. Ya, betul Pak. Nah, tapi belakangan juga sudah mulai melakukan penjualan secara online ya Pak. Nah, ya, betul sekali. Menghadapi situasi saat ini, apa Pak langkah yang diambil? Ya, jadi selamat pagi. Jadi begini, memang di masa pandemi COVID ini banyak bisnis-bisnis yang terdampak. Salah satunya memang retail yang sangat terdampak sekali, karena kami Gramedia juga termasuk bidang retail mengharapkan banyak kunjungan. Sementara kunjungan itu di masa seperti ini kan tidak bisa kami dapatkan. Nah, sebagai gambaran, dari 122 toko seluruh Indonesia, Gramedia, 60%-nya itu kami tidak optimal. Dalam arti sebagian tutup total, sebagian buka hanya sebentar, hanya 4 atau 5 jam. Sehingga ini sangat memukul sekali terhadap pendapatan yang diperoleh oleh Gramedia. Nah, namun untungnya nih Pak, untungnya di awal tahun 2019 yang lalu, Gramedia mengimplementasikan strategi omnichannel dengan sistem O2O. Artinya adalah online to offline dan offline to online. Ya memang pada saat itu kami tidak berpikir bahwa akan ada pandemi seperti ini. Kami jalankan saja
Gitu. Ya, Cuma tentunya karena ada teknologi aja Pak ya, kata itu Pak ya. betul, karena ada Memanfaatkan teknologi. teknologi. Ya, kita berpikir ke depan seperti ini. Memang dalam implementasinya kami masih waktu itu masih apa ya, istilahnya jatuh bangun lah kira-kira begitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi seperti ini, pada akhirnya saya setuju dengan yang disampaikan tadi, kami dipaksa untuk mau nggak mau mengoptimalkan itu. Ya, dan itulah yang kami lakukan. Jadi kami mengoptimalkan sistem omnichannel, kami menggunakan semua channel yang kami miliki untuk berinteraksi dengan pelanggan kami. Ya, mulai dari online, kami ada gramedia.com, ada Gramedia Go. Kalau Gramedia.com kan store yang ada di internet, di dunia maya. Kemudian ada di store ada Gramedia Go. Di situ konsumen bisa pilih-pilih dan bisa antar sampai ke rumah, dimanapun konsumen berada meskipun di pelosok. Kemudian di tingkat karyawan kami ada Gramedia Community. Jadi semua karyawan bisa melayani penjualan, pembelian di lokasi mereka, meskipun sedang di rumah, sedang libur dan sebagainya. Bisa melayani penjualan. Nah, sementara yang kami lakukan di toko ya, selain protokol kesehatan, kami juga melakukan penjualan, interaksi dengan konsumen dengan segala yang kami miliki, melalui dari medsos, Instagram, Facebook, dan sebagainya, Twitter dan sebagainya, WhatsApp, sehingga kami bisa menyentuh seluruh pelanggan. Nah, yang menarik adalah fasilitas layanan bagi pelanggan itu bisa diberlakukan di semua channel, sehingga pelanggan tidak akan merasa dikecewakan. Nah, itu yang kami lakukan dan kami optimalkan saat ini. Ya, kalau kita dan hasilnya bagaimana? Ya, memang dalam 3 bulan ini kami sedang berusaha. Tetapi kalau kita melihat, mungkin Bapak Dr. Sukanto sudah melihat bahwa saya lihat ada survei dari AC Nielsen yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan 30% pada penjualan online di Indonesia, ya, peningkatan 30%. Tapi yang kami rasakan untuk penjualan online Gramedia malah terjadi peningkatan 3 kali lipat, artinya 300% itu untuk penjualan online dari omnichannel O2O tadi. Nah, itu yang membuat kami optimis dengan kondisi seperti ini. Ternyata masih ada jalan. Memang kalau dibandingkan dengan seluruh pendapatan toko offline memang belum bisa mengungguli. Tetapi minimal ini sudah ada harapan arah ke depannya seperti ini loh ternyata. Bisnis kita bisa saja shifting ke arah situ. Nah, itu yang sedang kami lakukan selama ini. Ya, jadi ya, sudah bisa menangkap. Jadi begitu, benar Pak. Yang sudah dilakukan itu tadinya karena ingin memanfaatkan teknologi, karena memang sudah eranya teknologi, tapi tiba-tiba ada pandemi ini, dan kita sudah langsung jalan. Jadi bisa dibilang meneruskan aja Pak ya. Betul, tinggal menyempurnakan dan memaksimalkan. Nah, saya pertanyaannya gini Pak, ke Pak Sukanto. Ini kan kalau contoh Gramedia, perusahaan besar, korporat ya Pak ya, Telkomsel atau nanti perusahaan apa, mereka punya modal besar. Jadi mereka akan mudah beradaptasi karena punya dukungan finansial modal. Nah, yang jadi pikiran kita kan UMKM ke bawah Pak. Mereka tidak punya resource untuk melakukan modifikasi dengan cepat dengan situasi seperti ini. Nah, itu kira-kira harusnya gimana? Mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah kali Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Aswir. Memang UMKM ini dulunya merajai perekonomian kita. Ini kontribusi UMKM itu kan lebih dari 60% terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Nah, sekarang yang banyak terdampak dan terimbas itu adalah UMKM. Lalu pertanyaannya mau diapakan UMKM ini? Kalau dibiarkan saja tentu dia mati suri. Kalau sudah mati suri tentu mati beneran nantinya. UMKM harus menyesuaikan dengan atau mengadaptasi, berevaluasi dengan keadaan yang sekarang.
banyak contoh UMKM yang berhasil dengan memanfaatkan media sosial. Jadi dia tetap selling produk by media sosial. Tapi kalau untuk mengharapkan yang datang ke tempatnya, tentu akan sangat berat bagi UMKM. Pemerintah, dari sisi pemerintah, tentu pemerintah sudah melakukan upaya, terutama insentif ya, insentif. Dan yang kedua adalah melakukan relaksasi kredit di perbankan. Bagi usaha-usaha UKM yang debiturnya tentunya rekodnya baik, ada penundaan jatuh tempo pembayaran, terus ada relaksasi lah dari sisi kredit. Ya. Itu dari sisi pemerintah. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah tempat jualnya. Jadi UMKM ini kan belum punya seperti Gramedia dan teman kita di Telkomsel yang memang sudah memanfaatkan fitur-fitur layanan berbasis online. Bagi UMKM yang belum melek teknologi, tentu tantangannya itu harus berjibaku dengan perusahaan-perusahaan besar yang tentu mengerus market bagi mereka. Atau bisa juga kalau dalam teorinya kalau tidak bisa bertanding ya mereka bersanding. Mereka bersanding dengan perusahaan-perusahaan yang sudah settle untuk memasarkan produknya. Kita punya dinas koperasi sebenarnya dan UMKM yang bisa memanage bagaimana langkah-langkah atau mitigasi agar UMKM ini tidak tutup. Yang dibiarkan sendiri mereka. Kalau dibiarkan sendiri ya tentu akan merugikan karena UMKM ini 70%-nya kan tentu riskan akan atau rentan dengan kemiskinan. Itu Pak Aswir. Lalu Pak, tadi seperti saya mau kata-kata bersanding yang Bapak katakan tadi. Saya mau tarik itu. Pertemuan kita ini juga kita berupaya bagaimana Telkomsel bisa tidak menangkap tadi yang bilang Pak Sukanto. Saya berpikir begini Pak, mungkin Telkomsel punya pemikiran karena ini sudah eranya mau kan kita era belanja online ya. Sementara UMKM kan banyak kelemahan mereka pada mungkin tidak punya perangkat, apa membeli perangkatnya mahal atau gimana. Nah, Telkomsel punya nggak kira-kira pemikiran, misalnya ini lapak-lapak UMKM kita kasih alatnya, tapi dia boleh berpulsa. Cuma alatnya mereka dipinjamkan. Maksud saya begitu. Kira-kira Telkomsel ada pemikiran begitu untuk bisa bersanding tadi. Iya Pak. Iya Pak. Jadi memang semangatnya betul yang dikatakan Pak Dr. Sukanto tadi. Jadi bahwa justru kekuatan kami itu dari sektor retail Pak, dari sektor counter yang kecil-kecil itu. Itu bahkan sampai separuh kontribusinya gitu ya. Nah, sejak bulan April lalu Pak, itu memang kami sudah meninggalkan transaksi tradisional Pak. Jadi perlu diketahui kalau kami informasikan kalau transaksi pulsa itu dulu pakai SMS Pak. Jadi handphonenya apapun dari penjual pulsa yang di outlet atau counter itu pakai SMS. Nah, sekarang pakai aplikasi, Pak. Sudah 100% menggunakan sistem NJRS namanya, Next Generation Recharge System. Jadi, mereka harus download aplikasi di Play Store ataupun Apple Store, nanti ada aplikasi namanya DigiPos. Nah, itu bisa bertransaksi. Nah, ketika dulu itu mereka harus daftar ke kantor Telkomsel, kemudian ada birokrasi yang cukup ribet gitu ya, identitas macam-macam. Sekarang bahkan dari rumah sendiri, jadi misalkan mereka tidak punya toko gitu Pak, ibu-ibu rumah tangga atau mungkin mahasiswa di kampus gitu ya, dari tempat kosnya itu bisa bertransaksi pulsa dengan mudah. Jadi mereka tinggal download aplikasi itu, kemudian dari smartphone tipe apapun Pak, tipe apapun baik Android, Apple, semuanya bisa. Kemudian download yang namanya DigiPos, di situ nanti langsung daftarnya itu online juga Pak. Jadi ngisi form, kemudian kasih KTP gitu ya, KTP-nya di foto gitu. Kemudian kalau ada NPWP pakai NPWP, semuanya online. Nanti langsung didaftarkan, kemudian mereka bisa menjadi NPO Pak istilahnya. Jadi non physical outlet. Nah, ini yang inovasi dari kami untuk membantu rekan-rekan UMKM
bahkan dari sisi personal pun untuk ikut bertransaksi atau join di bisnis telco. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak dari kami Pak. Maksud saya itu kan terkait dengan produknya Telkomsel Pak. Yang saya maksud tadi itu kita lebarkan. Maksud saya kita misalnya untuk pedagang makanan jajanan. Nah, Telkomsel memberi apalah namanya, saya kurang teknologi bisa memudahkan mereka memasarkan produk. Yang tadi kan persoalan kita kan demand-nya terganggu, kedua persoalan kita sama-sama terganggu. Nah, bagaimana sekarang mengangkat supaya permintaan bisa mudah, yang mensuplai juga bisa mudah gitu Pak. Untuk MKM. Ya, sebetulnya solusinya ini adalah solusi marketplace Pak. Marketplace itu aplikasi jualan seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak. Nah, salah satunya yang kami kembangkan itu ada aplikasi juga Pak, namanya 99% usahaku. Jadi itu aplikasi di Android dan Apple gitu ya. Itu download aja sama nanti daftar. Itu all product Pak. Jadi mau jual kue boleh, jual pulsa juga boleh. Jadi mitra kami yang awalnya itu memang ditujukan kepada mitra kami yang outlet pulsa itu agar mereka bisa berjualan online di marketplace kami. Tapi kami expand Pak. Jadi semua produk boleh berjualan di situ. Nah, ini memang masih tahap development, tapi sudah live Pak. Jadi rekan-rekan UMKM bisa memanfaatkan itu sih Pak. Sudah dimulai di jalan tuh Pak, sudah jalan Pak programnya itu. Sudah, aplikasinya sudah live, sudah bisa download, daftar, kemudian memang kemarin kami sudah akuisisi sebanyak 5.000-an counter ya se-Sumatera bagian selatan, namun tidak harus counter pulsa, jadi pribadi pun boleh gitu Pak. Oh. Semacam itu Pak, marketplace Pak ininya Pak. Iya, marketplace. Jadi kita nama aplikasinya all product gitu Pak ya. Nama aplikasinya 99% usahaku Pak. 99% usahaku nama aplikasinya Pak ya. Yang 1% dari Tuhan Pak nanti. Oke. Saya kembali ke Pak Suwanto lagi. Ya, Pak, ini kan roda ekonomi Pak ya. Roda ekonomi kita kan terganggu. Kalau diibaratkan pabrik, kita masuk ke fase new normal ini. Kita mau startup. Pabrik kan nggak bisa startup langsung jalan produksinya. Ada fase-fase, mungkin dulu dipanasin, kemudian dinaikkan lagi, sampai putarannya, sampai kapasitas putaran mesin itu. Nah, dalam rangka new normal ini, kita anggap ini new normal sudah variabel tetap ya, kita anggap new normal sudah dijaga, pelandainya tetap dengan itu pihak lain yang menangani pemerintah dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga proses kita tetap pada posisi, kita anggaplah pandemi ini nol posisinya. Nah, sekarang kita mulai start pabrik kita ini. Nah itu fase startupnya itu Pak, itu dari mana kita mulai nih? Sehingga ekonomi nanti akan bergerak, akan saling berkait, akan memberikan hasil kepada kita. Baik Pak, jadi kita perumpamaan itu sangat baik sekali. Terus tentunya ketika memulai usaha apa yang harus dilakukan. Menurut pandangan kami tentu dari reorientasi dulu Pak. Jadi reorientasi mau dibawa kemana produk-produk yang akan dijual. Tentu dalam ekonomi pertanyaan pertama itu adalah what-nya itu. Produk apa, bagaimana gitu kan. Nah, kalau sudah terjawab dari sisi yang fundamental seperti itu, tentu yang berujung adalah marketnya. Nah, kalau kita lihat misalnya kecenderungan global, marketnya ini kan mulai berangsur-angsur terbuka ya. Terutama kalau Sumbaksel itu produk-produk primernya itu kan diekspor ke Tiongkok dan India. Nah, kedua negara yang menjadi tujuan ekspor kita ini sudah menunjukkan perbaikan. Artinya berangsur-angsur pandeminya sudah mereka tekan, artinya demand-nya dari kedua negara itu tentu akan kembali mengalir. Nah, ada dalam ekonomi yang lebih luas, ada multiplier effect yang ditimbulkan dari satu kegiatan. Jadi ketika kegiatan ekspor impor itu menggeliat, tentu tarikannya akan ke bawah. Ya, kalau karet misalnya petani karet yang akan ikut terangkat. Ya.
Kalau kopi ya tentu petani kopi. Namun dari sisi UMKM yang berskala misalnya tenaga kerja 1 sampai 2 orang juga akan berimbas bila tumbuhan ekonomi suatu daerah itu menggeliat. Jadi efeknya tentu tidak langsung. Jadi mulai usahanya itu menurut saya adalah perbaikan dari sisi pemerintah, ya perbaikan ekonomi itu pasti. Makanya pemerintah memaksakan kita cabut aja nih PSBB. Karena dahsyat sekali dampaknya. Kalau ekonomi itu mati, semuanya mati semua. Uang bukan segalanya, tapi tanpa uang tidak bisa segalanya. Yeah. Nah, jadi harus dihidupkan dulu mesinnya itu adalah kondisivitas atau situasi ekonominya dulu. Jadi kemudahan berusaha itu harus dilakukan. Jadi kemudahan berusaha itu bisa saja insentif dari pemerintah dulu. Ya kan, insentif diberikan dulu kepada UMKM berupa pinjaman lunak misalnya terhadap UMKM itu. Setelah mereka bisa mendapatkan modal, ya tentu mereka akan tadi balik ke dasarnya mau produk apa itu tentu mereka kan sudah tahu selama ini yang ditekuni apa. Jadi modalnya dulu harus disuntik, karena kelemahan yang mendasar sekarang kan mereka kehabisan modal karena reorientasi tadi dari sisi produksi mungkin mereka efisiensi terus bagi perusahaan-perusahaan yang berskala menengah mungkin ada PHK, jadi harus merekrut kembali tenaga kerja dan seterusnya. Jadi dari banyak pihak yang terlibat ketika memulai usaha, tentu dari pemerintah, dari usaha, dari pengusaha sendiri, dan tentu dari dukungan mau dibawa kemana produk-produk, artinya marketplace. Iya Pak Santo. Satu lagi pemikiran saya begini Pak, dalam era new normal ini kegiatan itu kan harus mengikuti protokol kesehatan. Iya betul. Jadi seat misalnya angkutan transportasi darat, bus, kan ada space yang dikosongkan. Ya. Space dikosongkan. Pesawat juga begitu, kereta api juga begitu. Semua harus ada jarak. Toko buku juga tentu bisa jadi akan mengurangi jumlah pengunjung, mungkin membatasi jumlah pengunjung kapasitasnya, atau juga mengurangi lorong-lorongnya, pajangan display bukunya mungkin diurangi supaya terjadi pergeseran pengunjung. Nah itu kan ada kerugian di sana Pak bagi pelaku bisnis kan, mengurangkan space. Nah itu dampaknya tentu akan kepada harga Pak, pada biaya yang harus ditanggung konsumen. Nah kita kira itu mungkin Bapak beri gambar aja Pak. Ya ya memang terjadi seperti itu. Misalnya kita ingin pergi keluar ke kota sekarang pakai travel, dari 7 orang menjadi 3 orang. Namun dari sisi biaya tentu yang 3 orang harus menanggung 7 orang. Kita perlu keluar kota misalnya kemarin biasa bayar 120, membayar 200. Itu adalah resiko yang lagi-lagi dibebankan kepada konsumen. Kita lagi mencari pola baru gitu ya. Pola baru apakah akan terus berlaku seperti itu, ya kan? Hotel juga sama Pak, bukan hanya transportasi. Hotel juga kan dipotong separuh. Biasanya tempat makannya 100 orang, karena ada jarak harus maksimum 50. Nah ini pekerjaan berat juga bagi kita. Apalagi hotel di Palembang itu kan boleh dikatakan overloaded ya. Overloaded, tempatnya okupansinya sekarang hanya 30%, tingkat huniannya itu memerlukan perencanaan oleh kita semua tentunya. Mau diapakan ini? Kalau saya berpikiran transportasi itu ya dipaksakan juga nggak bisa. Dimuat 7 orang juga kita takut. Dinaikin 3 orang tentu kita harus menanggung resiko bahwa kita harus membayar lebih tinggi. Nah, jadi protokol-protokol ini tentu nanti dari pihak kalau Telkomsel dia biasa berada di udara, tentu tidak masalah bagi Telkomsel. Tapi kalau bagi misalnya Gramedia dan retail yang lain itu tetap bermasalah. Termasuk jam operasinya itu. Ya, jam operasi. Kita tidak tahu nanti ke depan kebijakan pemerintah ini apakah dengan PSBB yang dilonggarkan, social distancing-nya juga melonggar, gitu ya. Kalau tidak ya kita akan sangat berat sekali kalau harus
terus mengikuti protokol itu. Termasuk di masjid pun tentu harus menambah jumlah masjidnya kan. Iya. Karena kapasitas yang ada 1.000 jadi 500. Iya. Gereja juga sama. Nah, ini harus kita pikirkan sama-sama juga. Oke. Iya, Pak. Nah, Pak, tadi seperti tadi saya bilang kita di depan tadi bahwa akan ada apa yang dilakukan untuk masalah memenuhi protokol kesehatan ini, Pak. Masalah jarak. Seperti tadi sudah saya bilang, mungkin kemungkinan bisa aja mengurangi rak display bukunya atau gimana. Itu memang sudah ada, Pak, strategi begitu pemikirannya, Pak. Ya, jadi kami sudah ada instruksi dari pusat bahwa kami harus melakukan beberapa hal, termasuk yang sudah kami lakukan lalu mengenai protokol kesehatan, dalam arti penyemprotan secara rutin, kemudian ada cek suhu, ada cuci tangan, ada harus wajib pakai masker, social distancing, semua kami lakukan secara tegas dan disiplin, sehingga kami ketika ada konsumen yang tidak menggunakan masker, mohon maaf, silahkan bisa tunggu di luar, kami sediakan tempat duduk dan kami layani di luar gedung. Nah, ini untuk menjaga, memastikan bahwa area gedung Gramedia ini aman, bersih, dan sehat bagi pengunjung. Nah, tentunya dengan new normal nanti, termasuk PSBB ini, kami juga sudah ada instruksi bahwa kita harus membatasi pengunjung. Ya, jadi dalam suatu saat bukan 1 jam ya, dalam 1 saat kami hanya maksimal 150 pengunjung, karena memang gedung kami memang cukup bisa menampung seperti itu. Itu sudah sangat sedikit sekali bagi kami. Yang seperti di masa-masa normal, dalam 1 saat kita bisa hampir 1.000. Ini kita hanya 150 orang. Nah, ini yang menjadi masalah, memang akan mengurangi pendapatan yang kami peroleh. Tentunya itu yang akan kami pikirkan selanjutnya. Nah, ini kalau mengenai rak tidak, kami tidak ada pengurangan rak. Seperti itu untuk ya. Mungkin ada lagi Pak yang program-program Gramedia yang apa misalnya memberi jaminan pada konsumen bahwa ini lingkungannya aman, apa aja yang sudah kita siapkan, Pak, misalnya, Pak? Ya, jadi semua protokol kesehatan sudah kita lakukan, ada pembatasan jarak, ada tanda di lift, pembatasan jumlah orang yang masuk ke lift, ada arus naik dan turun di tangga, kemudian batas antrian di kasir, ada pembatas di kasir, screen seperti itu, kemudian jadi kami pastikan semua protokol kesehatan sudah dilakukan, sudah kami jalankan sehingga konsumen akan merasa aman dan nyaman ketika berada di Gramedia. Nah, untuk promosinya tentunya untuk yang online kami menyediakan kemudahan-kemudahan untuk ongkir. Ada free ongkir di radius 5 km, kemudian untuk yang di luar itu kami diskon 15.000 free ongkirnya, sehingga itu sangat membantu konsumen untuk melakukan pembelian. Juga banyak sekali promo-promo diskon yang kami adakan, hampir sampai dengan 70%. Nah, itu sangat membantu sekali konsumen. Oke, Pak Gladi. Nah, saya mau ke Bapak Dani lagi. Tadi ini hukum pasar, Pak ya, permintaan tinggi, harga naik. Nah, sekarang provider kan permintaan tinggi tuh, Pak, pakai data. Tapi kan kondisinya bukan kondisi normal, Pak. Permintaan naiknya ini bukan kena permintaan kena kondisi normal, tapi kondisi abnormal. Nah, apakah Telkomsel, ini kita bicara orang pasar lah gitu, Pak ya. Kalau banyak minta, kita naik barang, harga naik, kayak gitu kan. Nah, apakah Telkomsel berpikir begitu, atau Telkomsel memberikan semacam ya keringanan bagi konsumen gitu? Ini orang ini kebutuhannya, mungkin ada fasilitas-fasilitas kayak gitu, Pak Dani. Iya, Pak. Jadi kalau terkait pricing, Pak, itu kami berangkatnya dari HPP sih sebetulnya, Pak. Jadi karena biaya maintenance site itu yang tidak bisa dinego juga, kemudian biaya energi misalkan listrik, genset, BBM dan seterusnya gitu. Jadi itu yang menentukan faktor pricing kami. Jadi bukan dari permintaan yang naik sih, Pak, sebetulnya. Karena
dari sisi kompetisi pun juga sudah rame gitu ya, nggak cuma kalau dulu mungkin di Jawa saja, tapi sekarang di Sumatera pun juga kompetisinya luar biasa, hampir sama seperti di Jawa. Jadi kalau kami terus menaikkan dari sisi pricing mengikuti permintaan, kayaknya malah tidak menjadi kompetitif gitu, malah bunuh diri lah kesannya ya. Jadi kami memang benar-benar menjaga harga itu dari sektor modal sih Pak, terutama untuk maintenance. Kemudian untuk insentif Pak, justru kami di pandemi ini kami memberikan insentif yang cukup banyak, terutama untuk sektor pendidikan Pak. Jadi banyak paket-paket yang murah gitu ya, terutama untuk akses ke ruang guru, kemudian ke Ilmupedia, aplikasi maupun website-website yang untuk pendidikan itu kami cuma hargai Rp10 semacam kayak gitu Pak, Rp10 30 giga akses kayak gitu. Itu yang insentif yang kami berikan. Kemudian untuk mendukung rekan-rekan di kampus juga, kemudian di sekolah itu yang tadinya kami ada paket semacam ini Pak, layanan video conference, itu kan ini pakai Zoom ya. Nah itu kami juga ada layanan yang CloudX. Kalau Zoom kan memang open Pak ya, milik asing juga. Nah kalau CloudX ini memang punyanya Telkom Group dan kami jamin security-nya. Jadi Pak, apa Pak ya? CloudX Pak. Apa, Pak? CloudX. CloudX. Ya, CloudX Pak. Oh, itu semacam Zoom gini tapi punyanya Telkom Group, jadi cukup aman lah ya Pak, karena ininya di kami sendiri ya, di Indonesia sendiri servernya. Kemudian yang tadinya untuk corporate itu sampai 600.000 sebulan, sekarang cuma 100 ribuan lah Pak sebulan itu. Jadi dan itu bisa dipakai untuk seluruh, misalkan se-Unsri gitu, itu bisa Pak. Kemudian untuk sekolah misalkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar semacam itu. Bahkan untuk level B2B, jika memang ada kerjasama khusus, itu bisa dilakukan lagi Pak. Jadi kami sangat-sangat mendukung insentif terutama untuk dunia pendidikan. Semacam itu Pak. Yang aplikasi Cloud tadi Pak udah disosialisasikan Pak di kampus-kampus Pak? Sudah Pak, alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan 10 universitas dari Jambi sampai Lampung Pak. Jadi kemarin sempat ada penandatanganan juga dengan beberapa pihak rektor. Dari Bangka Belitung pun juga sudah ada, Universitas Lampung, kemudian Poltek Sriwijaya ya, kemudian dari Universitas Jambi juga, itu kami, Bengkulu juga Pak, itu kami kerjasama CloudX ini Pak. Jadi kegiatan belajar mengajar itu bisa menggunakan aplikasi CloudX ini di samping Zoom gitu ya Pak ya. Kalau sekolah-sekolah menengah apa Pak? Ada? Kalau bisa Pak. Kemarin kami sempat dealing dengan pihak SMA di Bangka Pak, Pulau Bangka. Ini terus sih, saya kurang hafal pihak sekolah mana aja, tapi kami open, intinya sangat-sangat terbuka, mau sekolah manapun boleh. Nah, gitu Pak. Jadi Pak, saya terpikir saya gini Pak, kan sekarang semua kita harus mengandalkan pendidikan secara online ya Pak ya. Itu ya. Kalau Bapak kan orang bagian provider Telkomsel ya, Telkomsel, tapi mungkin melihat dengan pelaku yang lain, apakah seluruh Indonesia ini berapa persen lah kira-kira sudah bisa mendapat layanan itu Pak, internet ini? Iya Pak, jadi memang kalau kita ngomongin kota gitu Pak ya, kayak Palembang, saya rasa sih no issue ya Pak. Tapi kalau kita udah sampai ke misalkan teman-teman yang di Outer City, kemarin ada jangan yang siswa Pak ya, karyawan kami sendiri gitu yang di di Bungo gitu ya, Muara Bungo, kemudian di Lahat itu pun juga masih banyak kendala gitu, terutama masalah akses ini. Jadi kami akan terus berupaya sosialisasi Pak, tentunya dari pihak provider. Begitu juga terutama untuk support pendidikan Pak ya. Nah namun kami juga memberikan masukan kepada pemerintah, kalaupun memang pemerintah itu menugaskan kepada kami untuk menyediakan support, misalkan nih Pak, contoh ini kan kayaknya kan roman-romannya bau-baunya kayaknya learn from home ini bakal dilanjutkan gitu Pak ya, tidak mengikuti new normal. Nah itu jika memang dari pihak Depdikbud punya website sendiri gitu Pak,
untuk pengajaran. Jadi modul-modul pelajaran, kuliah itu bisa diambil di situ. Kemudian aksesnya itu harus free bahkan baik itu dari Telkomsel, XL, Indosat atau IndiHome harus free. Itu Telkom Group siap sebetulnya, Pak. Kan itu tinggal IP address-nya berapa, pokoknya websitenya pemerintah ya, Dikbud itu apa namanya, asalkan mereka udah ready servernya, di situ ada database materi pelajaran atau kuliah yang bisa diakses seluruh Indonesia. Itu masalah servernya. Kemudian masalah aksesnya, pastinya Telkomsel sampai ke ujung-ujung ya Pak, itu ada sinyal kami. Asalkan dari pihak pelanggannya ada smartphone-nya gitu Pak. Nah, itu yang kami usulkan juga ke pemerintah, mungkin ada insentif untuk smartphone yang bersubsidi gitu Pak. Jadi asalkan dia punya jaringan internet, itu dimanapun Telkomsel pasti bisa akses kayak gitu. Itu sih Pak usulan kami juga ke pemerintah. Wah bagus sekali itu Pak. Di penghujung acara ini saya mau kembali Bapak Sukanto. Pak, saya mengutip ucapan Jack Ma. Dia bilang 20-30 itu bisnis sudah 80% e-commerce Pak. Kata Jack Ma Pak ya. Nah, ini sepertinya hal yang itu kan dia bicara ke kondisi normal Pak kan. Sekarang kondisi pandemi ini. Nah, mungkin bisa Bapak kasih gambaran apa yang harus dilakukan oleh pebisnis kita menghadapi zaman ini kan. Kemudian sebagai terakhir Pak, di penutup dari Bapak kami minta kira-kira apa aja yang harus dilakukan bagi kita pelaku bisnis sehingga lalu bagaimana supaya daya beli meningkat, produksi kembali berjalan, gambarnya kayak gitu Pak. Oke baik. Memang kita pahami bahwa perkembangan e-commerce kalau di ASEAN kita nomor 1 pertumbuhannya. Jadi kita mengalahkan Singapura malah pertumbuhannya ya. Bahkan pengguna internet kita data Januari tahun 2020 itu sekitar 160 juta. Jadi pengguna internet kita. Artinya kalau kita ingin shifting to e-commerce tentu tidak sulit lagi bagi kita. Karena masing-masing kan sudah punya gadget, tinggal menanam aplikasinya saja di handphonenya masing-masing. Nah, tentu kita berharap bahwa pelaku usaha-usaha kecil itu perlu didampingi ya, terutama mungkin dari Telkomsel ini yang punya jaringan sampai ke pelosok, yang punya BTS sampai ke desa. Jadi yang paling kuat sinyalnya itu tentu Telkomsel. Jadi usaha yang berbasis teknologi tentu tentu akan terjadi, dan ini sudah dipaksakan mulai tahun ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, semua pelaku bisnis harus migrasi ke e-commerce. Kalau enggak, dia akan tergilas oleh perkembangan zaman ini. Lalu berikutnya, yang menarik dari pandemi ini adalah menghancurkan semua sisi kecuali yang menggunakan berbasis e-commerce ini. Jadi kalau sektor itu duluan sudah rontok. Jadi negara-negara yang mengandalkan aglomerasi suatu produk yang terkonsentrasi seperti di Wuhan itu duluan hancur. Karena orang tidak bisa masuk, tidak bisa keluar kan. Jadi konsep ekonomi aglomerasi tentu akan berubah arah nanti dari sisi yang lebih luas. Jadi kawasan-kawasan industri itu harus dipikir atau ditata ulang. Apa perlu? Misal Tanjung Api terkena wabah. Orang nggak bisa masuk, barang tidak bisa keluar, mati dia. Jadi dalam konsep bisnis, jangan berlaku seperti Scorpion, tapi berlakulah seperti Starfish. Jadi Starfish itu kalau dipotong tangannya satu, dia masih ada tangan satu lagi. Tapi kalau Scorpion, dia hanya mengandalkan capit, ketika capitnya dipotong habis dia. Nah, jadi konsep bisnis itu akan bergeser tentunya dari yang aglomerasi ke yang sifatnya menyebar. Hal ini terbukti negara-negara adidaya pun sudah mengalihkan, bukan satu negara saja dia core bisnisnya, tapi di banyak negara dengan konsep tadi e-commerce. Nah, UMKM kita harus kita dorong mau tidak mau untuk menggunakan platform yang berbasis media sosial minimal ya, media sosial, WhatsApp atau apalah yang bisa menjual produk mereka tanpa face to face. Karena
kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID. Ya. Karena kurva tadi tidak akan pernah menyentuh titik nol. Artinya akan terjadi migrasi perubahan perilaku atau behavior dari konsumen dan produsen. Produsen harus menyesuaikan dengan konsumen, konsumen juga harus meng-up dirinya dengan produsen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sangat memuaskan ini dari Bapak Dhani, Bapak Sukanto, Bapak Gladi. Intinya bahwa kita memang harus siap untuk bermigrasi, merubah tata cara kita hidup, tata cara kita beraktivitas, mau tidak mau. Mungkin ya kita juga berharap mungkin pandemi ini bisa memang tuntas habis kan, sehingga kita bisa melenggang seperti hal normal seperti yang di belakang. Cuman untuk sementara, untuk ke depan, normal kita adalah normal dengan protokol kesehatan. Jadi kita keluar ruangan menggunakan masker, selalu membersih tangan, menjaga imunitas tubuh, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani masa-masa ini dan aktivitas ekonomi kita tetap bisa berjalan seperti minimal lah, kalau nggak bisa 100%, mungkin 80%, sehingga kita bisa bisa memenuhi kebutuhan kita dengan sempurna. Terima kasih netizen semua. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Masmir. Pak. Ya, saya lupa. Terima kasih Pak Sukanto, Bapak Gladi, Bapak Dhani. Terima kasih banyak Pak sudah memenuhi kami. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bahas dengan tema yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, netizen sekalian, begitulah perbincangan kita dengan 3 narasumber kita, dengan Bapak Dhani W. Handoyo dari Manager Sales and Retention Management Regional Smaksel dan Telkomsel, dan Bapak Dr. Sukanto SEFSI, dosen Fakultas Ekonomi Unsri, dan Bapak Gladi Sumirat, Manager Wood Gramedia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi ini bisa memberikan tambahan pemahaman kita terhadap situasi ekonomi dan bisnis kita dewasa ini. Terima kasih. Selamat pagi. Proses yang berdasarkan sumber yang sekarang ikuti terus acara ini YouTube-nya dan dari Tribun Sumsel. Bye.